Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TV Semada, selamat datang di podcast Semada. Bersama dengan saya, Raisa Atas, sebagai moderator. Nah, beberapa waktu terakhir terdengar kabar yang luar biasa gembiranya, karena di tahun 2023 ini, SMA Negeri 2 Balikpapan berhasil meloloskan sebanyak 55 siswanya tembus ke PTN dengan jalur SNBP. Wah, ini luar biasa sekali sih. Nah, karena hari ini istimewa, jadi saya nggak sendirian. Saya ditemani dengan 3 narasumber yang tentu saja istimewa dong. Nah, di sini ada Ibu Darmayanti SPSI sebagai guru BK yang udah cantik banget nih hari ini. Boleh dong Bu, sapa-sapa dulu ke kamera. Halo sahabat-sahabat semua. Nah, saya Bu Darmayanti, guru BK SMA Negeri 2. Nah, wah luar biasa banget ya Bu hari ini. Dan hari ini saya juga ditemani dengan 2 di antara 55 kakak kelas kita yang tembus ke PTN dengan jalur SNBP. Ada Kalisa dengan Kabram. Mungkin boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu, Kalisa sama Kabram, dengan menyebutkan nama, kelas, sama diterima di perguruan tinggi mana dengan fakultas. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Lisa Ismayani. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Nah, alhamdulillah di SNBP kemarin saya keterima di Universitas Mula Warman jurusan pendidikan dokter. Perkenalkan, nama saya Sebastian Bramantio. Saya dari 12 MIPA 8. Terus saya puji Tuhan keterima di Universitas Brawijaya di Teknik Mesin. Wah, luar biasa banget ya. Boleh dong, minta tepuk tangannya dulu. Apa kabarnya nih Kak, Bu, sekalian? Puji Tuhan, baik. Baik ya, baik. Sehat ya. Sehat. Alhamdulillah. Semoga sehat terus sampai nanti ya. Amin. Kalau puasa gimana nih Kalisa sama Kak Bu Dharma? Alhamdulillah masih lancar Lancar aja. aman Iya, ya, berarti iya. aman. Semoga Puasa. selalu dilancarkan ya sampai akhir Amin. Ramadan nanti. Benar. Amin. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat dulu nih buat Kalisa sama Kabram atas kelulusannya di PTN dengan jalur SNBP. Serta saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dharma yang sudah membimbing kakak-kakak kelas kita untuk tembus ke PTN ya. Hari ini kita mau bincang-bincang santai terkait SNBP. Boleh nggak nih Kak, Bu? Boleh dong, kita Boleh. mau Kan? beriin semua Boleh tips banget. triknya Oh, banget. boleh. Ya, kayak skill-skill lah kita. Boleh. Luar biasa. Sebenarnya saya mau nanya nih, gimana sih, kan dengar-dengar nih, SNBP itu jalur masuk PTN yang paling ketat ya, karena dia melihat dari indeks prestasi siswa atau eligible siswa ya, sama sertifikat yang dilampirkan di formulir pendaftaran. Nah, kira-kira gimana sih perasaan Kabram sama Kalisa ketika tahu tuh layarnya hijau, terus ternyata jadi salah satu yang terpilih? Boleh diceritain? Gimana ya? Pertamanya sih ya dak-dik-duk Deg-degan. banget sih. Ya bukanya pelan-pelan. Nggak pelan sih sebenarnya. Takut ngeblank gitu kan banyak yang buka kan. Jadi udah deh buka sendiri di kamar tuh. Udah dibuka. Biru. Kaget juga sih. Dia diem banget itu, langsung lihat aja. Beneran gini buka. Ulangin lagi, buka lagi 3 kali sih kan. Jadi agak pertama agak ragu ya. Ragu beneran dah sini. Langsung panggil ibu ya. Gimana sih ya? Terharu lah berdua gitu. Orang tua seneng Seneng banget ya seneng pasti ya. banget. Kalau Kalisa gimana? Kebetulan kan itu udah pas kita pengumuman udah masuk bulan Ramadan. Tapi bukan alhamdulillah sih, tapi aku halangan. Jadi aku menyiapkan diri dengan laptop dan coklat sama teh kotak kalau nggak salah. Jadi selama 15 menit sebelum pas jam 4 aku udah makan, udah duduk di depan laptop. Terus aku bener-bener kemarin jam 4 tasnya memutuskan untuk buka. Kenapa? Karena takutnya kayak ngeliat teman-teman yang lain kan. Terus nanti takutnya perasaan aku jadi nggak jelas kayak gitu. Jadi bener-bener pas tank aku buka. Bener sih sama. Pas ngeliat pertama nggak tahu harus apa. Karena tiba-tiba biru kan. Aku nggak ngeliat itu masuknya ke jurusan prodi apa. Tapi bener-bener biru. Terus aku diem dulu. Terus udah lama aku teriak. Jadi aku bukanya sendirian kan. Terus aku teriak kayak lolos gitu. Oh berarti bukanya sendiri juga Bukanya sama sendiri kayak juga. Kabram. Iya. Terus lolos kan. Terus jadi orang tua masuk ke kamar. Terus ada kayak ih beneran Kasa, beneran kan gitu. Pas buka sendiri sih aku nggak nangis, tapi orang tua aku yang orang tuanya nangis. terharu ya berarti. Jadi Iya, orang tua benar. ikut seneng Iya, Kak ikut Kalisa senang. keterima di pendidikan dokter. Alhamdulillah luar biasa banget ya. Nih kalau kita bincang-bincang soal SNBP pasti kita
yang pengen banget kita tahu itu gimana sih? Apa yang perlu kita perhatikan ketika kita mau memilih pilihan kita di SNBP? Apa aja yang perlu diperhatikan gitu kira-kira? Mungkin dari Ibu Dharma dulu. Ya gini ya, karena nih kelas 3 ini kan mereka nih kurikulumnya kan kurikulum 13 ya, belum merdeka. Jadi memang dari kelas 1 tuh sudah ada dipersiapkan minat bakat, ada juga yang ikut tes ya, tes minat bakat juga. Nah, nanti di kelas 11 mereka tuh sudah penjurusan IPA dan IPS. Nah, pas waktu kelas 12 itu jadi ada sosialisasi dari mau universitas dalam negeri maupun luar negeri ke sekolah. Dan mereka sudah membacakan brosur-brosur, sudah melihat, jadi sudah ada gambarannya. Terus mereka ini konsultasi ke BK, ke ruang BK ya, sepertian kan bisa. Nah, jadi ke ruang BK konsultasi. Dan ada juga misalnya sosialisasinya tuh di luar, misalnya diundang kita ya ke sekolah SMA atau ke hotel-hotel juga ada. Jadi mereka enak tinggal konsultasinya, udah ada gambarannya mau kemana dia kuliah, ke arah mana. Jadi sudah ada gambaran minat dan bakatnya ya Bu. Kalau dari kakak-kakak sekalian mungkin kira-kira apa nih? Kalau aku pribadi, jadi cerita dulu sebelum pengumuman eligible. Tapi pas itu udah yakin masuk eligible karena emang udah, kalau aku pribadi udah nyiapin dari kelas 10. Jadi emang selalu ditarget nilai itu harus naik. Nilai yang mana yang kurang, apalagi kalau zaman aku kemarin ternyata 10 mapel, jadi semua itu dia rata-ratanya, dan itu ternyata sangat memudahkan. Dan alhamdulillah banget, itu benar-benar kaget sih, karena kan benar-benar nyiapin awalnya di 5 mapel, tapi alhamdulillahnya di 10 mapel itu benar-benar stabil nilainya. Jadi pas hari pengumuman eligible ketahuan lah itu aku alhamdulillah peringkat 1 eligible di SMA Negeri 2 Balikpapan. Nah, sebelum itu saya dan orang tua sudah sepakat kalau misalnya mau ambil jurusan farmasi klinis aja. Malah. Iya, jadi nggak ada kepikiran sama sekali mau ke kedokteran sebenarnya. Sampai pas eligible terus tahu ranking, terus orang tuh jadi kayak, ayo ini bisa dicoba kayak gitu. Terus kayak konsul kemana-mana dan semuanya menyarankan hal yang sama. Jadi pergulatan batinnya ada di saya sendiri kan. Jadi kayak sebenarnya bukan masalah menerima prodi yang mau kita masukin nanti, tapi apakah saya siap gitu, karena nggak pernah kepikiran mau mencoba kedokteran awalnya. Kan pressure-nya juga tinggi. Terus kayak udah drama banget itu sampai hari untuk masukin pilihan. Terus kalau Bram gimana? Ya sebenarnya ada plot twist sih. Plot twistnya ya gitu deh. Kan ya sama sih, dari kelas 10 sudah nargetin. Nah itu pertamanya aku itu pengen masuk ke kedokteran. Sama di Mula Warman. Mau juga. Iya, kan dengar-dengar kan udah ada nih yang mau masuk. Ya udah deh aku coba. Lah tiba-tiba ada kabar kalau yang si Lisa ini mau masuk kedokteran, kayak aku. Oh, jadi awalnya tahunya Lisa ini farmasi ya. Iya, nggak tahu. Terus tiba-tiba nyoba kedokteran, kaget. Kok bisa ini tiba-tiba dia kedokteran? Bingung aku. Mau ngambil apa ini? Jadi mundur Mas. Iya. Kayak aduh, sudah cuman pilihan satu, nggak ada lagi, mau kemana lagi, bingung sudah. Jadi bikin second option ya abis itu. Iya, second option. Abis itu di les itu, aduh, bingung banget. Mau ngerjain apa ini? Aku mau masuk mana nih? Baru tiba-tiba itu ibu kayak langsung ngomong kenapa nggak mau nyoba ke mesin aja biar jadi kayak om juga mesin juga kan. Langsung kayak mikir aku, iya kenapa nih nyoba mesin? Ya udah deh nyoba mesin. Jadi ngeliat dulu di atas ini ada nggak yang mesin juga di Brawijaya. Ternyata nggak deh. Masukin semuanya, masukin nilai-nilai ke Brawijaya. Ternyata keterima juga. Jadi sebenarnya passion Kak Bram ini di mana sebenarnya gitu? Sebenarnya awalnya nggak tahu, pengennya cuman kedokteran aja deh. Kedokteran aja, nyoba-nyoba gitu. Nyoba. Baru inget juga kayak, nanti di kedokteran masuk. Nanti di dalamnya tepar aku nggak bisa. Masuk bisa, keluar nggak bisa. Ya udah jadi masuk ke mesin. Tahun pertama nggak minat mesin, tiba-tiba ketarik minat juga, nggak tahu ya, itu sehari sebelum masukin SNBP dan lain-lain itu. Oh, berarti mendadak ya pengen mendadak mesin banget. Gitu. Terus ngomongin seputar SNBP pasti nggak jauh-jauh dari minat dan bakat ya. Nah kita siswa kelas 10, 11 dan 12 itu kan masih remaja kan ya Bu.
dimana kita tuh masih coba ini, coba itu, tapi kok kayak nggak cocok ya gitu. Nah kadang kita ngerasa udah usaha tapi kok belum tahu minat dan bakat kita tuh sebenarnya di mana. Padahal bentar lagi kita disandingkan dengan berbagai pilihan, kayak Abram tadi bingung kan. Nah kira-kira kalau dari ibu dan kakak sekalian ada nggak sih tips biar kita tahu minat dan bakat kita sebelah mana, biar nanti kita nggak salah pilih prodi gitu. Mungkin dari ibu dulu boleh. Dari Bu, ya itu ya minat bakatnya kan mereka kan Ibu bilang tadi ya sudah ada juga yang berapa yang melakukan tes minat bakat itu juga, terus mereka juga sudah sering konsultasi ya ke Iya, BK. konsul ke BK. Si sebenarnya kan jadi ya habis itu baca juga brosur, mereka sudah lihat-lihat, mereka akhirnya tertarik gitu, Bu saya tuh kayaknya minatnya ke jurusan ini gitu. Jadi sudah tahu terlebih dahulu ya Bu. Iya. Terus kemarin juga dengar-dengar ada tes minat dan bakat Iya, ya, benar, tes itu minat disediakan dari sekolahnya. Berarti bagi yang mau ikut ya. Iya, bagi yang mau Itu kemarin Kalisa sama Kak Abram sempat ikut nggak? Kalau yang berbayar aku nggak ikut. Nggak ikut. Yang gratis aku Ya, deh. yang gratis ikut. ada yang Orang gratis gratisan. juga. Karena sebelumnya udah pernah tes juga kan di luar. betul. Jadi daripada bayar lagi, tak yang ada dulu kalau aku pribadi. Iya. Terus pentingnya itu adalah konsul ke BK, teman-teman. Konsul ke BK. Kenapa? Karena pada saat saya galau-galau tadi itu ngomong sama Bu Mel pas itu di UKS kayak, Bu saya mau coba kedokteran. Yang jadi problemnya adalah saya nggak enak sama teman-teman saya karena mereka sama sekali nggak tahu saya mau ambil itu. Kayak Bram tadi. Jadi banyak banget kayak, karena yang mau masuk kedokteran di Universitas Mula Warman tuh banyak. Jadi sama dari BK dikasih pandangan lagi bahwa itu kan pilihan kamu, seharusnya usahain keep buat diri kamu sendiri, baru ke teman-teman. Nanti gimana interaksi sama teman-temannya, coba ngomong sama mereka. Jadi aku ada beberapa orang yang ngomong kayak, iya ini beneran kayaknya udah nggak bisa lagi mau ubah ke farmasi karena orang tua mintanya coba ke kedokteran kayak gitu. Aku coba ngomongin ke mereka. Tapi kalau Bram enggak, karena aku takut sama Bram. Aku nggak tahu aku takut sama Bram karena pas itu takutnya adalah kan sebelum milih itu ada survei dari BK itu kan. Terus aku ada nanya-nanya juga ke teman-teman kayak yang 10 besar di eligible tuh mau kemana sih? Kayak gitu. Terus ada yang ngomong, Bram tuh juga mau itu tahu. Jadi selama ketemu Bram, aku gak pernah negur Bram. Karena aku takut. Gak tahu. Kalau denger dulu namanya nikung ya Kak? Iya, Istilahnya jadi kayak, nikung. Takut banget. Ih, beneran sih tapi ketikung aku. Ayo Kalisa. Langsung. Beda tempat. Kalau dari Kak Bram, ada nggak nih tips and triknya biar kita tahu minat dan bakatnya ada di mana? Aku kemarin dadakan semua sih. Dadakan Aku semua. kelas 10 itu pengennya ke Akmil. Itu dari kecil aku pengen ke Akmil. Tiba-tiba pas medical check up itu banyak banget kurangnya, jadi kayak gak jadi deh, takut sudah, malas, harus operasi lah, harus ini tuh. Habis itu aku langsung mikir lagi, kalau bisa masuk kayak ada lagi keluarga aku kan dokter tentara. Nah, pengen masuk ke dokteran. Habis itu dari kelas berapa itu ya? 11 deh. Seingat saya kelas 11 sampai kelas 12 awal. Sampai mau masuk SNBP itu. Udah deh, kedokteran deh, siapa tahu bisa masuk kan. Tiba-tiba itu. Aduh. Jadi sebenarnya minat dan bakatnya ditentuin dari lingkungan ya sebenarnya. Iya, sebenarnya itu sih. Tapi yang paling penting adalah kalau masih bisa didiskusikan bareng keluarga, bareng teman-teman, coba aja diskusiin karena gimana ya, kalau di aku sendiri kerasa banget pressure-nya, apalagi pentingnya teman-teman udah tahu, udah netapin dari awal kan kalian tuh maunya kemana. Kalau memang masih bisa diusahakan, maju, berani aja gitu. Tapi kalau misalnya emang udah nyoba diskusi segala macam dan emang nggak berubah pilihannya, teman-teman harus ikhlas pertama dan coba hadapin itu. Maksudnya kalau misalnya nanti aku emang kesini nih, aku harus nyiapin apa ya, apa yang harus aku tahu ya, itu tuh penting banget. Simpel aja sih sebenarnya kalau aku itu kayak ya lihat peluang lah, chance-nya di mana. Perkara nanti di kuliah ya survive atau enggak ya udah deh ya, diusahakan survive. Diusahakan, tapi selebihnya let it flow aja lah ya gitu. Berjalan Penting aja. Iya, yang penting tulus ya. Kalau misalnya udah ada dukungan dari lingkungan sekitar kan udah enak ya mau kemana-mananya gitu. Yang penting keluarga sih. Keluarga gitu. Jangan lupa konsul ke BK juga ya Bu. Karena semuanya adalah
teman-teman, BK itu penting banget. Konsul di BK, cek grup BK adalah hal yang sangat utama, teman-teman. Betul banget. Terus dengar-dengar jalur masuk PTN tahun ini agak sedikit berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun lalu namanya masih SNMPTN, sekarang jadi SNBP. Terus tahun lalu lembaganya masih LTMPT, sekarang jadi BP3. Ya. Nah, kira-kira dari ibu serta kakak-kakak sekalian, ada nggak sih perbedaan dari SNMPTN dengan SNBP? Ya kalau dari Ibu sebenarnya sih nggak ada, hanya sama aja. Sama aja. Ya sama aja. Ya itu nggak, karena kan diambil itu dari yang eligible-nya, Jadi tingkat akademiknya ya, Bu. akademiknya, ranking itu. Betul. Nah karena kita akreditasinya juga A, jadi kan bisa 30% dari IPA atau IPS. 30% dari seluruh angkatan berarti. Ya, jadi nanti kalau ada misalnya yang keterima, mungkin mereka tuh mau mengundurkan diri, misal mau masuk Akmil, Bintara atau kedinasan, ya silakan. Jadi Nah, diberi pilihan ya. iya, diberi pilihan. Kita tanya kan dari BK juga ya, ditanya satu persatu bagaimana. Nah, nanti kalau mereka mengundurkan diri, kita buat surat pernyataan ya, dipakai materai. Oh gitu. Berarti kemarin kalau misal Kak Bram jadi ikut Akmil, mengundurkan diri dari eligible dong. Iya bisa jadi, cuman Iya. ya, Rezekinya di teknik mesin ya. jatuhnya mesin. Betul. Kalau dari Kalisa ada nggak yang perbedaan yang dirasakan? Kan tahun sebelumnya pakai acuan ini nih, kok jadi ini gitu. Perbedaannya di itu sih, kayak rata-rata nilai yang dipakai. Kalau dulu kan misalnya Saintek fokus di 5 mapel kayak metik minat, metik wajib, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia gitu kan. Tapi sekarang bener-bener yang dilihat itu 10 mapel, semua mapel yang kalian punya. Jadi emang kayaknya hoki juga sih aku bisa dapat peringkat 1. Karena kan kalau misalnya nih dipikir-pikir, kalau misalnya yang diambil cuma 5 mapel itu kayaknya bukan aku yang peringkat 1, kayaknya orang lain. Iya. Tapi kalau nilaiku sendiri itu stabil bener-bener di semua mapel, alhamdulillah. Jadi ya Jadi meskipun fokusnya sebelumnya di 5 mapel, tetap bisa stabil di mapel-mapel yang lainnya Iya, gitu benar. ya. Kalau dari Kak Bram gimana? Ada nggak perbedaan yang dirasain? Apa ya perbedaannya? Aku orangnya kayak yaudah gitu nah. mau nilai naik turun terserah, cuman ya puji Tuhan naik terus. Berarti Kak Bram tipe yang yaudah biarin aja, Iya, santai gitu. biarin aja, yang penting ya work hard lah. Iya, work hard pasti ya itu. Gak bohong gitu. Cuman ya ada kesalahan yang dulu kelakuin di kelas 11 semester 2 tuh. Kenapa? Ada salah nilai tapi nggak aku protes. Oh iya. Nah, salah nilainya itu di Mapel? PJOK. Oh di PJOK. Itu awalnya tinggi nilainya. Habis itu di semester kedua kayaknya ada salah masukin nilai, kayak itu sudah ibuku itu bilang masukin aja protes aja sana. Oke, males sudah, biar aja naik sudah nih. Udah deh nggak usah. Jadi berapa ya PJOK itu di semester pertama 90-an, kedua itu 80-an. Jadi ya di situ turunnya. Jadi ya di semester itu aku salah. Jadi kalau misalnya ya buat adik-adik kelas di bawah nih, kalau ada salah nilai bilang, jangan telat lah ngomongnya. Pokoknya bilang aja. Bilang ya, itu kuncinya. Berarti harus ada komunikasi yang baik sama guru-guru mapelnya gitu. Nah, itu kalau tadi di Kalisa bilang ya bahwa seluruh mapel ya ikut sertakan di SMBP. Itu ada nggak sih mata pelajaran prasyarat yang mungkin nilainya dilebihkan di SMBP ini? kalau prasyarat itu dia tergantung jurusan yang kalian ambil. Misalnya kedokteran itu tuh dia fokusnya di mana-mana, kayak maksudnya dia fokusnya itu apakah di matematika aja gitu. Kalau nggak salah kalau kedokteran tuh matematika sama biologi. Pendukungnya tuh biologi sama kimia. Jadi dia melihat, selain melihat semua mapel itu, dia juga ngelihat mata pelajaran itu. Iya, benar. Berarti poin plusnya ada di situ ya. Iya, benar. Betul. Terus kalau dari Kak Bram kemarin mata pelajaran prasyaratnya apa nih? Kalau biasanya teknik itu yang tak fokuskan fisika metik itu kayaknya perasaanku semua buat jurusan IPA itu wajib nggak sih? Iya, Kayak wajib minat juga sama aja metik Fisika ya. Iya fisika. Kalau yang teknik harusnya kayaknya segitu sih. Soalnya di Saintek ya puji Tuhan bagus sih daripada pelajaran-pelajaran yang menghafal. Aku kalau menghafal biologi gitu Bram ya. nggak suka, sahabatnya nggak suka iya, ngapal dia. ngapalin, aduh. Dia suka mencari-cari. Tapi sebelumnya mau ngambil kedokteran nih. Makanya kayak maju. Gak yakin soalnya Nggak gak bisa buat ngafal banyak-banyak gitu ya. Gak suka. Gak suka gitu. Apalagi biologi, aduh.
Capek ya, Terus banyak juga banget. takut kalau misalnya keluar dari dokter jadinya malpraktek. Aduh. Ada jangan. Aku Pikiran tuh terlalu soal jauh. itu. Terlalu jauh dari pikiran Aduh, kita pasti. jauh. Itu masih beberapa Masih tahun lama sih, Ya, masih masih lama. lama. Itu sih yang bikin takut masuk ke dokter. Itu kalau misalkan tahun lalu masih kalau misalnya udah lulus SNPTN nggak boleh ke UTBK ya? Iya, nggak boleh. Kalau tahun ini masih sama Masih malah di blok 3 tahun. di blok Iya. 3 tahun. Iya. Jadi benar-benar kalau misalnya udah lolos SNBP udah nggak bisa lagi ikut UTBK di tahun-tahun selanjutnya. Iya, beda tahun lalu dengan sekarang. Memang di blok langsung ya, nggak bisa. Kalau impact buat atau dampak buat sekolahnya ada nggak Bu? Kalau misalnya dia nggak ngambil SNBP nih, gitu, itu gimana di Oh, sekolah? nggak ada masalah. Nggak, karena kan udah di blok tuh, jadi mereka menyelesaikan dulu SNBP-nya. Kalau nggak keterima, baru lanjut SNBT. Jadi nggak ada masalah. Kalau diterima, diterima di SNBP nih Bu, tapi dia tolak, itu gimana Bu? Iya, biasanya anak-anak nih ya ambil, karena kita kan sudah ini nanya sebelumnya kan waktunya eligible kan sudah ibu tanya satu-satu ya, di satu-satu anaknya ditanya, misalnya kayak Sebastian gimana mau diambil apa enggak ini, nanti dia jawab oh ya Bu saya mau Bu ya. Jadi mereka waktu keterima tuh sudah yakin dengan pilihannya, Berarti langsung nggak iya ada ngambil. mengurangi resiko ya Bu? Iya, karena kan sudah kita kasih kesempatan satu-satu, banyak lo nanya anaknya sampai 100 berapa itu kan, kerjaan siapa itu Sebastian? Baik kalau Bu. Guru BK. Jadi begitu banyak anak kita tanya. Kadang-kadang anak ini kan suka berubah pikirannya, nanti kadang mau pindah-pindah masuk ini. Jadi ibu selalu bilang pastikan dulu pilihannya yang betul-betul yakin. Nah, Iya, betul. kalau mengundurkan diri juga kita tanya dulu, benar gak kamu mengundurkan diri? Udah dipikir, udah dibicarakan dengan orang tua, kamu bagaimana? Nah, kalau mereka sudah yakin Bu, misalnya saya mau masuk Bintara, mau mundur, ya sudah nggak apa-apa. Jadi temennya kan Bisa kesempatan ikut, yang di ngasih bawah kesempatan buat ranking. teman-teman. Iya. Oh, gitu. Nah, kalau boleh tahu nih ya Kak, boleh dong di-spill tipis-tipis nilai, raport, sama sertifikat yang dilampirkan waktu SNBP kemarin. Siapa tahu bisa buat acuan kan kita dari kelas. Boleh silahkan. Iya, banyak nih mereka Berapa prestasinya. ya tadi Nah, Abram berapa nih Ya, rata-ratanya? 88, berapa ya? 92. iya. 88,92. Tadi udah ngomong. Ada ngomongin, soalnya lupa juga. Terus kalau sertif itu kayaknya buat SNBP itu juga penting ya. Itu aku masukin yang pertama itu ada dulu di 2020 aku ikut virtual choir yang internasional dari Smada gitu. Ya puji Tuhan juara 2. Alhamdulillah. Iya. Pinter Kayaknya nyanyi nih. Semua Sahabat prestasinya Sia. juara 2 semua saya ini. Iya, pinter nyanyi dia, Yang penting bagus ada. suaranya. Iya, yang penting ada. Kalau misalnya nggak relevan gimana dengan Nah, jurusan yang sebenarnya sih benar pertanyaannya bagus. Kalau misalnya nggak relevan gimana? Yang penting tuh mungkin ya Univ tuh ngeliat keaktifan kalian. Maksudnya apakah kalian aktif di sekolah betul. atau biasa aja gitu. Karena kalau aku sendiri sertifnya nggak relevan sama jurusanku. Kalau Bram relevan kah? Dengan menyanyi? Kayaknya ya aku masukin tuh nyanyi itu yang choir habis Iya. itu Iya. sama 2 taekwondo. Itu kayak apa ya? Sebenarnya nggak berjenjang, cuman kelihatan berjenjang dari wali kota cup sama gubernur. Ya itu juara 2 juga semuanya. Semuanya juara 2, nggak tahu kenapa runner up semua. Nggak apa-apa. Bisa. Runner up semua. Tapi yang penting udah berusaha dan Ya, alhamdulillah juara benar. 2 gitu. Kayaknya tuh yang dilihat tuh apa ya, sama kampus tuh ngelihat kalau kita akademiknya bagus, baru ada prestasi di luar bagus tuh berarti kayak Poin bisa kelas. pertahanin semuanya gitu, Iya. pertahanin nilai akademik juga bisa, pertahanin prestasi juga bisa. Jadi kayak dilihat tuh oh anak ini emang aktif lah, aktif baru nggak lepas dari tanggung jawabnya sebagai pelajar gitu. Paling mendukung ya, prestasinya betul. bagus, ada ini lagi Jadi non dilihat akademiknya juga kontribusi ada. buat sekolah apa. Iya. Iya, Terus kan tadi udah disebutin nih ternyata. Oh ya, Kalisa nilai rapotnya berapa? Tadi udah disebutin loh. Kalau aku nilai rata-ratanya itu 89,78. 89,78. Iya, 89,78. Terus sertif yang aku masukin ada 2 aja. Yang pertama itu juara 2 provinsi lomba kewirausahaan tahun 2021 jenjangnya SMA. Terus yang kedua sebagai finalis 25 besar dari tingkat nasional tapi Toyota nasional Ecoyum. loh. Pas itu aku ke Jakarta. Aduh, insecure saya. Tingkat nasional loh. Hebat. Luar biasa. Itu urutan 1 ya Kak berarti di Swada? Kalau di
Kalau yang nasional tuh aku peringkat 1 di Kaltim. Oh, di Kaltim. Iya, jadi masuk ke nasional. Terus di nasionalnya cuma dapat finalis 25 besar itu. Karena dia nggak ada ngasih lihat rekapnya urutan berapa. Jadi cuma namanya aja finalis 25 besar. Tadi kalau Kak Lisa kan 89 urutan pertama ya? Iya, Kalau Kak benar. Bram tadi 8 berapa? 88 92. 92 Itu 10. urutan 10 ya, ya. 10 pas. Jadi selisihnya memang dikit-dikit banget Iya, ya. benar. Itu emang dikit banget sih, kayak cuma 0,01 kan, 0,02, dikit-dikit banget, tipis. Berarti 0, berapa tuh sekian tuh penting banget Penting ya. Iya. banget nih, Mbak. Penting banget. Terus boleh nggak sih di-spill tipis-tipis strategi belajarnya gimana sampai akhirnya bisa mempertahankan nilai sebesar itu? Itu kan luar biasa banget. Strategi Iya, strategi belajarnya, tipsnya gitu. Di-spill tipis-tipis. tipsnya apa ya? Nah, Work hard. kayaknya ya pasti work hard aja. Nah, kalau nggak work hard gimana cara dapat nilainya? Iya bener. Betul. Kayak apa ya? Aku itu orangnya ya santai aja, cuman ya santai, terus yang jelas harus aktif di kelas sih yang paling penting. Kayaknya perasaanku yang paling tinggi aktif di kelas. Kalau belajar gitu ada nggak patokannya berapa jam per hari atau gimana? Belajar, kalau aku belajar itu biasanya jam 10-an sih. 10 sampai biasa jam 12 ke jam 11 kan. Tergantung mood juga. Tergantung mood berarti. Iya. Jadi nggak matok berapa jam harus belajar gitu Enggak. enggak. Berarti semampunya aja ya. Semampunya, semut-mutan. Itu 2 jam itu udah sama tugas belum? Atau harus tetap belajar di luar tugas gitu? Kalau tugas itu biasanya di luar dari jam belajar sih. Jadi belajar. Kalau enggak ya kadang cuman ngerjain tugas aja, belajarnya males. Kalau Kalisa gimana? Sama sih, aku nggak pernah nge-push diri aku buat belajar. Jadi tapi gini, nggak nge-push diri buat belajar, misalnya nggak setiap hari aku belajar gitu kan. Tapi kalau misalnya aku ngerasa aku ketinggalan di materi itu, aku harus ngejar. Karena kayak apa ya, kuncinya itu sadar diri sih. Misalnya kalian ngerasa masih bisa kok nguasain materi A, berarti kalian nguatin di materi lain. Kalau aku kayak gitu, jadi ngebagi fokus kemana sih yang prioritas. Terus kalau aku sendiri tipsnya itu nggak apa-apa belajar kayak 15 menit nonton video atau 15 menit untuk ngerekap materi buat pelajaran besok. Jadi pas kalian udah di sekolah, pas guru lagi nerangin itu, kalian udah tahu ini tuh ngomongin tentang apa sih. Jadi bisa ngeliat juga timbal balik ke guru. Maksudnya guru nerangin A, terus misalnya beliau bertanya gitu kan, kita bisa ngejawab. Jadi bener sih, kayaknya keaktifan itu bener-bener dilihat. Karena pentingnya menonjolkan diri di kelas adalah karena guru tuh kenal kalian. Kalau guru kenal kalian, berarti kan otomatis ada, misalnya bisa dikatakan nilai kalian tuh benar-benar diperhatikan. Misalnya nilai A saya tuh kok turun ya? Biasanya ada guru yang nanya, ini kesulitannya di mana, kayak gitu. Jadi untuk membangun komunikasi Iya, gitu ya, benar. untuk ke guru-gurunya, guru-guru mapel. Gitu. Iya, Itu luar betul biasa tuh. banget. Iya. Terus selanjutnya nih, buat pemanis nih. Ada nggak sih pesan dari ibu, kakak sekalian buat teman-teman kelas 10, kelas 11 yang mungkin lagi nunggu gilirannya buat ikut SNBP di tahun berikutnya? Boleh? Ya, kalau ibu pesannya ya untuk kelas 10, kelas 11 ini ya rajin-rajin belajar Rajin supaya nih raportnya juga bagus, nanti bisa keterima di universitas favorit ya kan, karena universitas favorit itu kan nilainya kan harus tinggi gitu ya, 85 ke atas gitu ya. Jadi bisa terima di fakultas favorit yang mereka inginkan di mana. Ya kuncinya ya belajar atau rajin di kelas, aktif bertanya dengan guru, terus setiap ada apa perlombaan ikut prestasi untuk mendukung supaya mendukung ini ya keterima nanti di perguruan tinggi negeri. Kalau dari Kak Lisa mungkin? Kuncinya adalah, pesan aku kuncinya adalah kalian tuh harus tahu gaya belajar yang cocok buat kalian gimana. Karena menurutku percuma kalian belajar 3 jam full nonstop tapi nggak efisien. Kayak misalnya nih, yang harusnya tadi 3 jam tuh bisa kalian kerjain 1 jam aja, kan udah benar-benar ngasih waktu kita buat ngelakuin kegiatan yang lain supaya kita juga nggak jenuh. Nah, kalau aku pribadi tuh aku tipe belajar yang nyatat dan harus diskusi sama teman. Jadi pentingnya adalah untuk mengetahui teman mana sih yang bisa ngimbangin kalian. Misalnya aku bagus di pelajaran A, berarti aku harus cari teman yang bagus di pelajaran B. Jadi kita bisa punya timbal balik, jangan cuman kayak minta nerima aja tapi nggak bisa ngasih apa-apa Iya, gitu. Diskusi gitu ya, Harus sama diskusi. teman-teman. Terus karena masih SMA juga, jangan lupa buat tetap
berorganisasi teman-teman dan tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa nunjang kalian tuh ke depannya gimana sih, gimana kalian bisa ngenalin diri kalian sendiri, dan jangan lupa untuk tetap berteman dengan hal-hal yang baik. Maksudnya tetap berdiskusi sama teman kalian, tetap hangout mungkin supaya nggak jenuh-jenuh banget, dan kalau bisa adalah tetap work hard sih intinya. Semangat, karena kedepannya tuh bisa aja berubah-berubah lagi kan, tapi sediain apa yang bisa kita siapin kayak gitu. Jadi work hard tapi tetap menjaga kewarasan ya. Iya, benar. Untuk kalau jalur langit ada nggak nih Kalisa? Kalau dari langit ya seperti biasa kalian banyak Pasti. banget ya Pasti kan. ya. Karena pasti, Pasti. karena percuma kalian udah berusaha banyak-banyak, maksudnya udah kalian belajar, udah nyiapin apa-apa, tapi kalau misalnya kalian nggak punya hubungan baik dengan yang di atas, ya kan agak berat juga jalannya. Jadi harus mengimbangkan semuanya. Mungkin kedengarannya berat ya teman-teman, kayak ngimbangin semuanya gimana caranya, tapi kalian tuh benar-benar harus sering ngobrol sama diri kalian sendiri. Diri kalian tuh kayak nerimanya gimana sih, maunya gimana kayak gitu. Iya betul, kayak bilang bisa itu ya. Kalau dari ibu mungkin? Ya begitu. Pertama ya kita ingat sama Allah dulu ya, jangan lupa salat waktu. Habis itu kita belajar, terus hubungan dengan guru ya, dengan teman juga harus baik supaya semuanya dapat hasil yang lebih baik. Kalau dari Kak Bram ada nggak nih pesan dan untuk adik-adik kelas? Kalau aku ya satu itu percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan soalnya ya apa ya, bisa dibilang dulu aku itu kayak ada peristiwa yang bikin aku itu jadi kayak orang nggak percaya sama Tuhan. Apa ya bilangnya, agnostik lah. Jadi itu kayak aku bener-bener mana sih Tuhan itu, ya baru kayak ngeliat gitu, oh, ternyata kayak emang ditunjukin itu masuk ke Brawijaya itu kayak banyak betul tanda-tandanya. Pertama itu tiba-tiba aku nggak tahu dari mana itu di rumah itu kayak ada yang ninggalin stiker Brawijaya 2, nggak tahu dari siapa yang bawa itu. Habis itu kayak apalagi banyak banget. Sudah kayak baru makin lama makin percaya itu kelas 11 itu aku sudah mulai percaya gitu sama Tuhan gitu kan. Ya udah deh, kita coba dulu doa. Apa bener itu ada mujizat tuh, ada nggak kayak keajaiban itu ada nggak dari Tuhan? Ternyata beneran ada. Jadi kayak di sini aku berusaha doa terus itu berapa ya, sudah lama deh, 3 bulanan itu doa kan. Kayak kalau di Katolik itu ada doa khusus kan, itu 3 bulan paling bolongnya cuman 3 ke 4 kali 5 kali. Ya bisa dibilang SNBP itu ya jalur langit lah. Jalur langit ya. Kayak kalau kamu cuman belajar, cuman dapat eligible belum tentu masuk ke lolos gitu kan. Jadi ya percuma belajar doang, nilaimu tinggi, tapi kamu ndak lihat peluang, kamu ndak minta sama yang kuasa, kayaknya perasaanku mustahil masuk ke situ. Jadi yang pertama itu ya sebisamu mohonlah sama yang punya hidup ini. Terus pertahanin nilai-nilaimu, supaya nilaimu naik terus. Mau naiknya cuma 0,1 nggak apa-apa, naik terus yang penting. Terus prestasi juga dicari. Prestasi di mana-mana bisa kok. Di Semada juga kamu bisa mau masuk ke organisasi A, K, B kah. Pasti mereka punya prestasi masing-masing. Terus prestasinya Semada ya bisa dilihat Bagus. sendiri. Bagus. Iya. Betul. Mau dari zaman kita semua, zaman yang tahun 2023 sama tahun sebelumnya bagus semua. Bagus. Pada terkenal juga semua. Itu luar biasa banget ya iya. Kak. Terserah mau masuk organisasi mana, bagus semua. Bagus semua. Jadi organisasi yang menunjang kita untuk Iya. memberikan prestasi ya. Iya, benar. Ke SMA Negeri 2. Eskul itu ya. Iya, eskul. Eskul apa? Ibu Dharma juga pembina eskul kan Bu ya. Iya. Eskul PMR. Jadi itu ya Bu, sebenarnya semua proses itu nggak akan mengkhianati hasil. Proses apapun itu, entah jalur langit kah atau enggak prestasi akademiknya ditingkatkan lagi terus menerus, itu pasti bakal memberikan hasil yang baik untuk kita ya Bu. Contohnya kayak ini nih, ada Kalisa sama Kak Bram yang alhamdulillah tembus di PTN dengan jalur SNBP. Luar biasa. Mungkin perbincangan kita pada hari ini kita tutup sampai di sini ya Bu. Selebihnya kalau misal penonton ada yang mau tanya, boleh nggak nih tanya pribadi ke Ibu Dharma, ke
Kalisa, Kak Abram, boleh nggak nih? Boleh. Boleh banget. Boleh. Kalau ke Kalisa sama Kak Abram, lewat mana nih? Lewat Instagram aja kali ya. Instagram. Iya. Kalau IG. aku yang aktif @LLISASDAA. Dicatat ya guys, dicatat. Kalau Kak Abram? Simple. Sebastian biasa underscore Bram 21 kecil semua. Jadi promote Instagram ya. Nah, kan kita harus diskusinya yang baik gitu. Betul, Iya. siapa tahu kan ada di kelas kan yang mau tanya-tanya gitu. Jadi buat teman-teman yang mau tanya seputar SNBP, boleh banget nih konsul ke guru-guru BK kita yang cantik-cantik banget. Ada Bu Dharma, Bu Melani, Bu Dian, Bu Eva. Boleh banget, dan juga boleh juga DM ke Kalisa, Kak Bram lewat Instagram yang tadi udah disebutin. Gak di private kok. Iya, Gak di private tapi pastikan follow. Oh, oke. pastikan follow guys. Ya sudah. Nah, tiba sudah kita ya Bu di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih juga kepada 3 narasumber kita yang luar biasa banget hari ini. Buat kakak-kakak yang belum rezekinya lolos di SNBP, jangan putus asa, tetap harus semangat karena ada pepatah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Betul. Dan buat teman-teman kelas 10, kelas 11 yang mungkin lagi menunggu gilirannya ikut SNBP, diusahain dari sekarang dengan tips-tips yang tadi udah disampaikan oleh Kalisa, Kak Bram, Bu Dharma. Semoga dapat memberikan kita semua manfaat dan kelulusan mereka juga bisa memberikan acuan atau referensi bagi kita semua. Mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan ya Bu Kak. Sekurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.